بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kalau persoalannya adalah kejiwaan, misalnya seperti kering sekali, memang ada orang dia secara kebutuhan dunia semua ada, harta ada, pekerjaan bagus, istri, semua anak-anak lengkap semua, tapi dia seperti gersang. Nah, itu salat tahajud, salat duha, tergantung. Kalau salat wajib sudah pasti. Jadi apapun kondisi hidup, beban hidup, masalah hidup, salat solusinya. Kemudian setelah sholat wanhar harus ada pengorbanan. Dalam konteks umum, benang sedekah. Jadi dia kita selesaikan masalahnya, kita jemput solusi masalah dengan sedekah. Tidak ada masalahnya, belum berhadapan dengan si fulan, dengan bapak fulan, dengan atasan, dengan buku pegang, orang tidak masalah kibanjara. Ya, sembahyang hajat dari 2 rakaat, boleh sembahyang hajat, cok pen berculangan tong, ramang lam kotak amal masjid, nit laki ba Allah, ya Allah nyo lancar dalam pegang haba, berupah dalam lobi, pokoknya proyeknya berhut belum. Daripada cerita di medsos nyonya pen lagi panjaran hidup memang selalu seperti ini, tidak pernah berpihak kepada punya statusnya. Rado mayan wanhar berkurban. Apapun itu konsep dari Allah langsung itu kepada Nabi Muhammad. Apapun persoalan, semayang sedekah, semayang berkurban. Walaupun dalam konteks haji, wanhar di sini adalah kurban yang dipersembahkan pada 10 Zulhijjah, yaitu hari Nahar dan 3 hari Tasyrik. Namun bisa kita maknakan bahwa momen berkurban ini adalah momen kita menyelesaikan semua masalah kita dalam hidup dengan cara ikut dalam proses kurban. Jadi benar ni latihnya, ya Allah, Idul Adha kunyo benar rezeki bacut long kurban, ya Allah, Nabi dengan kurbannya ubena masalah long laude yang galau selesai, yang haid long selesai, selesai ya Allah. Wasilahnya kurban itu. Dan kita semua punya masalah, berat, kecil, lahir, batin, macam-macam. Maka dengan kurban yang sebentar lagi akan kita lakukan, momen Idul Adha, maka jadikan kurban itu penyelesai segala persoalan hidup kita. Jadi menyelagian tak maknakan kurban, maka tidak ada istilahnya ilung kalau kurban limang tu kau ikut. Tidak ada yang ilung kalau ilung kalau pajak. Nah, ada jodoh kau ikut kali itu. Mana tujuannya dari Allah. Kurban itu setiap tahun, karena setiap tahun kita punya persoalan hidup. Bahkan ada persoalan nyanyi jujur mula-mula maka ini kurban tahun. Rasulullah memberikan contoh, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi. Rasulullah itu setiap tahun berkurban. Setiap tahun, karena memang cobaan yang Rasul hadapi dalam berdakwah itu setiap tahun makin berat. Maka saya Rasulullah berkurban 2 ekor kibas, kabashaini amlahaini, 2 ekor kibas yang sangat bagus, akranaini yang bertanduk, dua-duanya artinya sangat gagah, dan langsung disembelih oleh tangannya sendiri. Kemudian di akhir hidup Rasulullah pada haji wada, kurban Rasulullah itu 100 ekor kibas. Sebagian dibawa dari Madinah oleh Rasulullah sendiri, sebagian dititip sama Ali, disuruh beli sama Ali dari Yaman. Tirtuh nuk kami Rasulullah kurban
nyambak haji wada menjelang wafat. Madanya baik mana tu om yang mana tu kupres kena tun kena habis udik baru bela mah dah dia banyak kadang tunyo habis tu kurban you bela ni kalau yang nak rezeki. Bahkan orang tidak berkurban itu dianggap tidak solusi masalah, sombong. Maka Rasulullah pernah mengancam dalam sebuah hadis, man lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang tidak mau berkurban, padahal dia punya mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Jadi sembahyang matahati nyuhanai kurban ajak nyamban kru. Sehingga dalam mazhab Syafi'i hadis ini dijadikan sebagai dalil wajib kurban. Sunat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat. Kecuali nanti ada nazar atau dita'yin, ya. Itu baru berubah menjadi wajib. Jadi kurban itu adalah bagian dari cara kita menyelesaikan, menjemput solusi terhadap penyelesaian jalan keluar terhadap setiap masalah kita yang ada setiap tahun. Niat itu. Karena itu motivasi Allah kepada Rasulullah dalam ayat dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Oh, kurban ada, alhamdulillah saya kurban setiap tahun. Maka tambah wanhar lain. Apa wanhar lain? Itu sudah dibagikan itu foto-foto itu. Itu wanhar lain. Nah, yang foto kan lagi bagi. Tinggal tambah wanharnya, kurbannya. Masuk kurban. Jadi kurban itu bukan hanya udhiyah, tapi berkurban seperti kita katakan tadi, sedekah. Ini dah memuat wakaf di samping. Dan ini insyaAllah masjid ini berkah. Terbukti berkahnya. Dia mampu bertahan dalam gelombang tsunami. Nya berkah. Yang berartinya insyaAllah nya bertahan, berartinya jamun masjidnya betul-betul dengan harta halu ke bang. Berbeza untuk 6 masjid bagi persenci. Kita pegang ya, pegang ubah. Cari dana aspirasi bagi 70 hektar, 70 ke ubah, hektar ke aspirasi. Tapi mungkin artikel tetap 20%. Doa di dalam masjid, berjati, klik-klik, bak kubah tangguh doa minggu hendak doa lagi. Gara-gara kubah anak hadir ke dalam saya. Tapi alhamdulillah sepertinya masjid ini tidak ada seperti itu. Sudah ada bukti tsunami tidak mampu menerobos. Berarti menunjukkan masjid ini sangat berkah sekali. Artinya di sini ada nur, ya, cahaya yang luar biasa. Ada nilai-nilai ruhiyah yang sangat dalam. Kita tidak tahu sirnya apa, rahasianya apa. Mungkin dari dulu di sini banyak orang-orang saleh, banyak ulama yang beribadah di sini, sehingga aura ruhiyahnya sangat luar biasa. Banyak orang-orang sujud. Di sini sudah lama barangkali. Banyak faktornya yang kena pegang bahwa penyona kena rencana wakaf, betul kata kena wakaf. Jadi nyopah dah yang momen masjid nyopah. Fondasi bigana. Ada yang ada fiktif. Fondasi. Tinggal berik kita kan. Batang wajib menocang, silakan. Dan ini momen yang sangat tepat untuk berkurban. Artinya berkurban udhiyah, kurban raya, atau berkurban harta sebagai tadi motivasi hidup kita agar dapat jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena ini bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Apalagi nanti sebentar lagi itu 10 Zulhijjah, nanti kita akan masuk hari Arafah. Oh, ilung hana urunyo lucu Abu Muciba ilung lumpreh untuk pah ba uro Arafah, uro yang sangat dahsyatnya, hina untuk long wakaf sumen. Oh je. Tapi yang bidai sifat keluarga ada. Kalau Arafah kami meninggal itu ada sumen gitu. Silakan. Ya. Ini tempat yang luar biasa untuk kita berkorban atau berkorban. Nah, kemudian inna syani'aka huwal abtar. Allah tutup ayat ini, surat ini.
Sesungguhnya syani'aka, orang-orang yang mencacimu, yang mengejekmu, yang menghinamu, yang mengatakan engkau akan terputus riwayat hidupmu karena tidak punya keturunan laki-laki atau tidak punya penerus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencaci makimu itu, yang menuduhmu itu akan terputus, tidak ada yang mengenang dirimu itu, huwal abtar, dialah yang akan terputus. Karena memang dalam sejarah, atau sejarah hanya mencatat para pahlawan, tidak mencatat para pecundang. Sejarah tidak pernah mencatat urun gaduh kegegok, nah saja apa salah kau, tapi sejarah mencatat siapa orang-orang yang terus menggerakkan umat berbuat kebaikan, berdiri tegak lurus di depan, walaupun ada hambatan kanan kiri terus diterobos. Itu yang akan ditulis ke sejarah, itu yang akan dikenang oleh umat. Sedangkan orang-orang yang gaduh nilai go, gaduh nyo hampa, j hampa, nyo inna syani'aka huwal abtar, mereka akan hilang. Yang keurinya akan ada, atau duri. Urun ke juga atau duri. Urun yang bergerak rapat, benar rapat resmi lah kampung, rapat lah bertemu yang gede ikut juga, yang urinya atau duri. Dapat le rapat, rapat jata. Syani'aka huwal abtar, mereka akan terputus. Jadi katanya nak pandai gentar. Apalagi kita misalnya berada di jalan kebaikan, maju aja. Kenapa? Apa yang pegang, apa yang maju aja. Inna syani'aka wal abtar, mereka yang akan al-abtar terputus. Maka di sini Rasulullah kemudian mendapatkan motivasi yang luar biasa. Karena menyatakan dalam asbabun nuzulnya Rasulullah hanya dengan beli semayang. Semayang lagi apa duduk Rasulullah. Duduk Rasulullah. Tiba-tiba tersenyum. Susah nak ya Rasulullah. Duduk. Tersenyum. Dia yang para sahabat, ma'adhahakaka, kenapa engkau tersenyum dan tertawa wahai Rasulullah? Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, baru saja turun satu surat daripada Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar. Maka kemudian Rasulullah membaca surat Al-Kautsar. Makanya nyatanya dengan udah dengan demah, dengan desu, sering-sering baca surat Al-Kautsar. Kemudian satu lagi surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau makna lebih baik melatih. Kemudian surah Al-Duha, cekalan makna. Kalau makna bayangkan yang gepedren ke Nabi langsung, fokus ke Nabinya. Berarti kiban masalah hidup yang hadapi tekanan mental yang dari Nabi dan bagaimana kuatnya motivasi. Dia menyonai muimuk ulang-ulang tapi Al-Kautsar, kita bayang Al-Kautsar, yang tak maklum ada berarti imumnya dengan berat masalah. Jangan lupa bang naik. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan surah Al-Kautsar ini menjadi penyemangat kita, terutama sesaat lagi, sebentar lagi kita akan berkurban. Tinggal hanya hitung beberapa hari lagi kita akan masuk hari Nahar, hari berkurban, dan 3 hari tasyrik. Mudah-mudahan kita yang punya kemampuan untuk berkurban, mari kita berbagi menghidupkan syiar kurban di tempat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.